wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil ittihadi wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah murabbi hadhil ummah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum khairul bariyah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat ya ibadallah yang sering dilupakan oleh sebagian umat manusia, termasuk umat Islam. Sehingga nikmat tersebut sekarang menjadi aset yang sangat langka dan mahal. Dan nikmat ini ya ibadallah, apabila tidak disyukuri, tidak dijaga, ya, tidak dipelihara, maka na'udzubillah min dzalik, tidak mustahil umat Islam yang sudah mencapai 1,7 miliar lebih bisa dijajah dan dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Nikmat itu bernama al-ittihadu wal ukhuwah. Al-ittihadu wal ukhuwah, persatuan dan persaudaraan. Saudara sekalian, karena pentingnya tema ini dan luasnya tema ini, insya Allah tema ini akan kita bagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama, al-babul awal, ahammiyatul ukhuwah, ahammiyatu al-ukhuwah al-islamiyah, pentingnya persatuan dan persaudaraan umat Islam. Bab yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kaifiyatu tahqiqiha, bagaimana cara mewujudkan persatuan, agar persatuan bukan sekedar ceramah, bukan sekedar bahan diskusi, tapi sebuah kurikulum kehidupan yang wajib kita amalkan semuanya. Kemudian bab yang ketiga adalah mawani'uha, apa saja yang menghalang-halangi terjadinya ukhuwah, persatuan umat Islam. Sebenarnya kalau cukup bab yang keempat, thamaratul ukhuwah, buah daripada ukhuwah. Tapi cukup 3 bab saja Bapak Ibu. Satu babnya tidak kurang dari 500 halaman. Jadi berapa Pak? 1.500. Muqaddimahnya 50 halaman, penutupnya 10 halaman. Cukup nggak Pak sampai jam 1? Lanjut Pak. Ya, sampai secapeknya atau sampai jam 1 Pak? Saudaraku sekalian, saya melihat wajah Bapak yang soleh, saudara sekalian, dan semoga ada akhwatnya Bu, Pak. Akhwat salihah, sudah paham semua, pintar-pintar, sudah ada S3, maka saya ringkas menjadi 3 halaman aja Pak ya. Pertama, ma ahamiyatul ukhuwah, apa urgensi ukhuwah? Persatuan itu yang pertama adalah faridhatun rabbaniyah, amrun rabbani, instruksi Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran yang sudah Bapak Ibu hafal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya dengan tali Allah, dengan Islam, dengan Quran, dengan sunnah, dan jangan bercerai-berai. Saudaraku sekalian, sebagai orang yang beriman, ada nggak Pak
instruksi di dunia ini yang lebih penting daripada instruksi Allah? Ada nggak, Pak? Hah? Tidak ada. Sekarang saya bertanya, faktanya, ada nggak sebagian manusia, bahkan mungkin mengaku beragama Islam, lebih cepat merespon ya perintah bosnya daripada Allah? Ada, Pak? Pak karyawan kalau dipanggil bosnya, apa jawabnya? Hadir ya sayyidi. Dipanggil Allah untuk berjihad, dipanggil oleh Allah untuk membela saudara kita yang dizalimi, dipanggil Allah untuk salat subuh berjamaah, semuanya langsung siapa? Ada nggak, Pak, yang nanti dulu? Inilah fakta. Tahu kalau perintah Allah segala-galanya, tapi kadang-kadang di dalam kehidupan di dunia masih kalah dengan perintahnya manusia. Maka persatuan adalah perintah Allah dan tidak boleh kita menomor sekiankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bersatu? Saudaraku sekalian, yang kedua, kemenangan tidak mungkin ya bisa didapatkan oleh umat Islam kecuali dengan persatuan. Bapak Ibu, hidup itu faktanya damai-damai saja atau hidup itu faktanya persaingan, Pak? Hah? Hidup itu faktanya ya aman-aman saja atau faktanya adalah pertarungan? Pertarungan itu 5 tahun sekali atau setiap hari? Bainal haq wal, pernah Pak hak dengan batil itu damai? Antara iman dan pernah Pak iman dan kufur kawin damai? Enggak ada. Bainal halal wal haram, bainat tauhid was syirik. Itulah kenyataannya. Hafizakumullah. Dan tidak mungkin umat Islam itu menang kalau tidak bersatu. Mad dalil, dalilnya surat Al-Anfal dari ayat 45 sampai 47. Di antara ayat itu yaitu ayat 46, kita diperintahkan untuk bersatu dan dilarang bercerai-berai, karena kalau bercerai-berai pasti hancur, pasti kalah. Itu janji Allah atau janji manusia, Pak? Janji Allah bagi orang beriman pasti atau mungkin? Pasti. Kalau janji calon presiden? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh-musuh kamu, maka sabatlah, tetaplah tegar, tidak berlari ya, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu menang, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu bercerai-berai, maka pasti kamu akan gagal dan hilang kekuatan kamu. Pak, ayat seperti ini menurut Bapak membutuhkan tafsir atau sudah jelas? Tidak jelas, sudah jelas, Pak. Tidak butuh kita mendatangkan ahli tafsir dari mana, Pak? Enggak usah, Pak. Jelas. Yang ketiga, Pak, apa pentingnya persatuan ya ibadallah?
selain persatuan itu adalah sebab kemenangan dan keberhasilan. Hafizakumullah. Yang ketiga, ya, persatuan itu penting, hafizakumullah. Karena kalau kita tidak bersatu akan terjadi fitnah, malapetaka di muka bumi yang tidak bisa kita bayangkan. Makanya sampai redaksinya pakai isim nakirah, kata benda yang misterius. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Anfal juga ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Bapak Ibu, Allah berfirman, orang-orang kafir, pakai alladzina Pak ya. Alladzina itu isim mausul yang tujuannya lil umum. Artinya orang kafir manapun. Orang kafir dalam negeri, orang kafir luar negeri, orang kafir yang agamanya apapun namanya, orang kafir kulit putih, kulit hitam, orang kafir manapun, Arab, non-Arab, itu ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagiannya adalah ya pendukung sebagian yang lainnya. Kalau kamu, hai orang-orang beriman, tidak melakukan yang sama, kamu tidak saling mendukung, tidak bersatu, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Karena fitnah itu, Bapak Ibu sekalian, nakirah, Allah tidak mengkhususkan, maka bisa terjadi ketika umat Islam tidak bersatu, ya ibadallah. Umat Islam yang jumlahnya besar, tapi kayak buai. Besar tapi nggak ada berat badannya. Kemudian negara-negara Islam kaya minyak, ya, emas, batu bara, batu ghairu bara. Jangan Pak, lautan, hutan, tapi yang menikmati bukan umat Islam, yang menikmati musuh-musuh Islam dan sebagian orang Islam yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak bersatu, bisa jadi umat Islam agamanya sama, negaranya tetangga, kemudian bahasanya sama, bisa berantem Pak. Pak, itu semuanya mengada-ngada Pak. Ulama yang harusnya dimuliakan, karena ulama yang dimuliakan oleh Allah, gara-gara umat Islam tidak bersatu, pihak-pihak tertentu dengan mudah mencari-cari kesalahan ulama, sehingga ulama berhak dijebloskan ke dalam penjara. Pak, tadi yang saya sebut itu sekedar contoh atau sudah terbukti? Hah? Di benua mana Pak? Pak, di benua mana? Karena firman Allah itu mungkin atau pasti Pak? Kalau kata pengamat, wa ma adraka ma pengamat? Saya bertanya Pak, umat Islam sekian banyaknya itu lebih sering mendengar kata pengamat atau kata Allah Pak? Inilah saudara sekalian, hafizakumullah. Ya. Selain yang keempat adalah nikmat yang sangat besar. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengingat nikmat itu. Ya kan Pak? Wa'tasimu bihabillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Dan selanjutnya, ayat selanjutnya, wadhkuru nikmatallah alaikum idh kuntum a'da'an apa Pak? Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan nikmat Allah itu wajib, dia kan Pak? Disu, sehingga nikmat akan bertambah. Itu kan qaidatul hayah, kaidah kehidupan.
Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga Indonesia, negara yang kita cintai karena Allah, anugerah Allah ini akan lebih baik mata kapan? Ketika umat Islam pandai mensyukuri nikmat Allah yang namanya persatuan. Selesai Pak ya? Sudah ada 1 halaman nggak Pak tadi? Kita janjikan 3 halaman. Kedua Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara Islam agar umat Islam itu bersatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah wahdatul ghayah, tauhidul ghayah. Yang disatukan apa dulu? Yang disatukan adalah tujuannya, orientasi kehidupan itu harus sama. Kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai bagian dari perusahaan ini, kita sebagai anak bangsa dalam berbangsa bernegara, kita melaksanakan sholat, kita mengaji seperti ini, tujuannya apa Pak? Apa tujuan manusia dan jin diciptakan oleh Allah? Beribadah. Makanya tidak ada tujuan lain. Bapak Ibu kalau melihat ayat-ayat tentang tujuan hidup, itu selalu mendatangkan adatul hasri, alat untuk mengkhususkan sehingga yang lain tidak masuk. Ayat yang sering Bapak baca dalam surah Ad-Dzariyat bunyinya apa Pak? Khalaqtu tawama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Hanya beribadah padaku. Jadi ada ma, ada ilah. Lagi Pak, surat Al-Fatihah bunyinya apa Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyinya iyyaka na'budu, bukan na'buduka. Bapak Ibu dalam bahasa Arab itu kan urutannya fi'il, terus apa Pak? Fa'il, terus apa Pak? Maf'ul. Di sini dibalik, didahulukan. K-nya didahulukan menjadi iyyaka na'budu, sehingga terjemahnya adalah hanya kepadamu kami beribadah. Jadi orang Islam itu hanya beribadah kepada Allah, hanya menjadi budaknya Allah, tidak boleh menjadi budaknya manusia, budaknya jin, budaknya setan, budaknya penguasa, budaknya bangsa lain. Tidak boleh. Kalau jadi, hina dia. Jadi kemerdekaan yang hakiki ya ibadallah ketika manusia hanya beribadah kepada Allah. Nah kalau seluruh anak bangsa tujuannya satu, yaitu hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah, kita bersatu atau berantem Pak? Tapi kalau yang satu ibadah kepada Allah, yang lainnya menjadi penyembah bangsa lain, budaknya orang lain, bersatu atau berantem Pak? Hah Pak? Jelaskan Pak? Makanya pakai adatul hasri. Allah tidak berfirman khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kepadaku. Kalau itu seandainya ayatnya, maka ada kemungkinan orang juga menyembah yang lainnya selain Allah. Kalau bunyinya na'buduka, kami beribadah kepadamu. Ya, kami beribadah kepadamu. Mungkin juga beribadah kepada Allah, tetapi kalau ingin kaya, mintanya supaya uangnya dilipat gandakan, Pak. Uangnya ditaruh di padepokan mana, Pak? Lipat ganda atau amblas, Pak? Makanya tidak na'buduka. Jadi kalau contoh bahasa Indonesia, Bapak kalau bilang istrinya, istriku, jangan dengerin orang lain tuh. Jangan percaya kalau ada berita saya itu kawin lagi. Istri saya itu kamu. Pak, istri saya kamu itu ada kemungkinan punya kamu yang lainnya enggak? Kecuali kalau istri saya hanya berarti berapa Pak? Satu. Kecuali yang mengatakan politikus busuk. Hanya satu di Cipinang, satu lagi Pak? Bogor. Jadi menyatukan umat Islam yang merupakan kewajiban kita semua, cara yang pertama adalah tauhidul ghayah.
Siapapun bersatu. Anggota dewan, polisi, jaksa, presiden, ya, ulama, mubalik, semua bersatu kalau tujuannya hanya Allah. Semuanya ibadah. Tetapi Bapak Ibu, walaupun ya sama-sama umat Islam, kalau tujuannya berbeda, tidak mungkin bersatu. Yang satu, ya, ketika menjadi anggota dewan, tujuannya adalah berjuang di jalan Allah, menegakkan Islam melalui Majlisun Nuwab, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang satu tujuannya semata-mata untuk mendapatkan kursi. Wa ma adraka ma kursi. Jangankan ya beda partai, satu partai saja bisa berantem. Pak, mungkin nggak itu Pak? Hanya sekedar nomor urut saja, dulu kan ada nomor urut. Biasanya berantem yang pertama berantem dengan nomor berapa Pak? Hah? Nah itu asal Bapak undang seorang ngaji di sini. Nanti kita ceramai sababul wurud fitartibi, nomor urut. Yang satu tujuannya untuk menegakkan Islam, yang satu tujuannya adalah kursi. Padahal dari kecil sudah hafal ayat kursi. Tapi begitu menjadi anggota dewan, yang diingat kursinya lupa ayatnya. Kenapa Pak? Tujuannya sudah berbeda. Yang satu tujuannya menambah, meningkatkan kualitas umat, menambah semaraknya dakwah. Yang satu, Pak, tujuannya nambah yang lain. Biasanya orang kalau sudah kaya, nambah hafalan Quran, nambah apa Pak? Hah? Nambah makhluk halus, yang lebih halus daripada istrinya. Ya tidak akan bersatu Pak, karena ikhtilaful ghayah. Yang kedua, bersatu umat Islam di dunia ini tidak bisa dibatasi oleh tanah dan air. Caranya bagaimana? Yang kedua adalah tauhidul masdar. Sumbernya umat Islam dalam hidup ini harus sama, satu. Sumbernya umat Islam yang pasti benar apa Pak? Al-Quran dan As-Sunnah. Pak, sama-sama beragama Islam. Yang satu istiqomah, sumbernya Quran dan Sunnah. Yang kedua, sumbernya pikiran manusia, aturan yang dibikin oleh manusia. Bersatu nggak Pak? Bersatu nggak Pak? Tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bersatu. Ya. Sahabat Nabi SAW berbeda-beda, tapi mereka bisa bersatu karena sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jangan menganggap kalau kita beda warga, beda suku, beda bahasa, tidak bisa bersatu. Bisa bersatu ya ibadallah. Saya bertanya Pak, Bilal kulitnya apa Pak? Pernah lihat apa? Salman kulitnya apa? Suhaib Ar-Rumi, Romawi dari barat apa? Abu Bakar, Umar berbeda. Bilal bahasa aslinya apa Pak? Ya, Habasyah. Salman bahasa aslinya apa Pak? Suhaib Ar-Rumi bahasa aslinya apa Pak? Romawi. Dan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Abu Bakar, Utsman, Ali dan lain sebagainya, sukunya apa Pak? Ya kan Pak? Tapi hafizakumullah, ya, sahabat-sahabat lain yang di Madinah sukunya apa Pak? Ya kan Pak? Jadi kalau kita ada orang mengatakan tidak mungkin Islam menyatukan karena ya, negara tertentu berbeda bahasa, warna, kulit, suku, itu benar atau salah Pak? Ya. Kenapa bisa bersatu? Masdarnya sama, sumbernya sama. Coba kalau seandainya Suhaib Ar-Rumi bawa undang-undang dari Romawi, Salman Al-Farisi bikin undang-undang dari Persia, Bilal bawa undang-undang dari mana Pak? Bersatu atau berantem Pak?
Jadi tauhidul masdar. Yang ketiga, tauhidul minhaj. Sumber yang benar saja tidak cukup, tetapi Bapak Ibu sekalian, minhajnya, metodologinya, cara memahaminya harus benar, harus satu, yaitu cara memahami Quran dan Sunnah yang paling benar. Pemahamannya siapa, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para dan sahabat itu cara memahami Quran dan Sunnah secara umum sama. Kenapa sama, Pak? Karena gurunya sama. Seandainya berbeda, perbedaannya hanya ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang bersifat variatif. Contoh, sahabat menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, sebagian dengan mengatakan Quran, mengikuti Quran, itu lurus. Yang lainnya mengikuti sunnah, itu lurus. Yang lainnya ittiba'ul Islam, mengikuti Islam. Pak, beda kan, Pak? Tapi saya bertanya, perbedaan tadi itu kontradiktif atau sama saja? Sama saja, karena agama Islam mengikuti. Jadi seandainya berbeda pun ikhtilafnya tanawwu, variatif, bukan kontradiktif. Saksi contoh, Pak. Bagaimana minhajnya ya salah kemudian bisa bersatu? Nggak mungkin. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang masih ada nggak umat Islam dalam ekonomi duitnya ditaruh di dalam perbankan yang tidak syariah, yang ada ribawi? Masih ada, Pak? Nah, apa dalilnya? Pakai dalil, Pak. Bukan berarti nggak dalil. Dalilnya wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba yang berlipat ganda. Berarti kalau riba cuma sedikit, Pak, kalau cuma sedikit boleh katanya kan? Itu tafsir Jalalain atau jalan lain, Pak? Riba itu qaliluhu wa kathiruhu, sedikit atau banyak. Apa, Pak? Haram. Lagi, masih ada nggak, Pak, di dunia ini orang yang mengatakan guru saya, pemimpin saya itu wali. Jadi wali itu beda dengan kita. Kalau kita ini baru saringat, kalau beliau sudah makrifat hakikat. Sehingga kalau tidak kelihatan di masjid, tidak pernah sholat jamaah di masjid, itu kelihatan saja. Sebenarnya rohnya sudah ada di Ka'bah. Bapak mengatakan nggak percaya karena nggak ada ajaran seperti itu. Maka apa pengikutnya mengatakan? Wajar kalau kamu tidak percaya. Karena makom kamu belum sampai. Apa ayatnya? Pakai ayat, Pak. Surat Al-Hijr ayat terakhir 52 yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb kamu, Tuhan kamu, sampai kapan? Sampai datang kepadamu yakin. Jadi kalau sudah yakin, madep, mantep, makrifat, manunggaling, nggak usah ngibadah. Pak, itu tafsir Jalalain, jalan lain, Pak. Padahal al-yakin dalam manhaj yang benar maknanya adalah al-ajal. Sehingga maknanya sembahlah Tuhan kamu sampai datang ke kamu ajal kematian. Kalau mati sudah berhenti kewajiban kita. Banyak, Pak. Atau orang yang bercanda kelihatannya, tapi kadang serius. Ya Ustaz, kam indaka minaz zaujah. Ustaz berapa istrinya? Satu, akhi. Masya Allah, Ustaz sudah kaya, sudah terkenal kok, istri cuma satu. Ustaz-ustaz yang lainnya udah nambah semua, Ustaz. Kalau masih satu, apa kata dunia? Kalau ingin bahagia ya Ustaz, minimal istri itu 2. Dari mana akhirnya tahu begitu? Dari surat Ar-Rum, Ustaz. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Istri yang pertama Siti Mawaddah. Istri yang kedua, Pak, itu tafsir Jalalain atau tafsir PNS? PNS, pengagum nikah. Nah, itu tahu Bapak. Jadi walaupun ngaku Islam, ngaku Quran dan Sunnah, kalau pemahamannya berbeda, maka tidak mungkin bersatu ya ibadallah. Ini penting.
untuk menjawab pertanyaan sebagian anggota pengajian yang sering mengatakan, Ustadz, kenapa dalam pemilu fulani, pilkada fulani, yang sana ada orang Islam, yang sana ada ulamanya, yang sana juga ada ustadznya. Yang benar yang mana? Kan begitu kan? Yang benar yang mana? Karena tidak tahu ukuran kebenaran tadi itu. Makanya contohnya saya sengaja yang aplikatif, yang realistis. Hafidzakumullah. Nomor berapa Pak tadi? Bapak nggak nyatet tak? Lupa nggak nyatet. Yang ketiga Bapak sekalian. Sebelum yang ketiga, masih tadi, iya Pak, Tauhidul Minhaj. Bapak Ibu, ini bukan barang baru. Umat Islam ya bercerai-berai dan merugikan umat Islam sendiri. Yaitu orang Khawarij. Khawarij itu pengikut siapa dulunya, Pak? Pengikutnya siapa dulunya? Awalnya, sebelum berontak. Pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak puas karena beliau mau berdamai dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, maka akhirnya keluar. Ya, makanya disebut Khawarij dari kata khoroju, khoroja yang artinya keluar, memberontak. Dan Khawarij dalam riwayat ibadahnya kuat, Pak. Puasanya, qiyamul lailnya, tetapi yang kusuhum al-aqlu, kekurangannya adalah tidak faham. Akhirnya menuduh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang terlibat dengan kafir. Pakai ayat atau bukan, Pak? Pakai ayat. Ayatnya wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan kitab suci yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu kafir. Pak, yang salah ayatnya atau pemahamannya? Bapak, yang salah ayatnya atau pemahamannya? Bapak Ibu, saya bertanya, kalau sahabat terbaik seperti Ali, Muawiyah, Amr bin As, ya Pak ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu jami'an, bahkan Ali sudah dimasukkan ke surga 10 orang. Itu kok kafir? Kira-kira saya, Bapak, ini menurut mereka apa, Pak? Hah? Kafir atau pir? Pak, sekarang fenomena seperti itu di zaman sekarang masih ada nggak menganggap yang bukan jamaahnya kafir? Makanya tidak mungkin bersatu orang seperti itu. Karena khalal error di dalam manhajnya. Makanya Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan kalimatu haq urida bihal batil. Jadi kalimat tersebut, firman Allah itu benar, tapi yang salah apa, Pak? Irodahnya, maksudnya. Kenapa salah? Karena metodologinya salah. Nah, lagi Pak, ini supaya contohnya juga real. Biasanya kalau pilkada kan ramai, Pak. Sampai ada yang mengatakan pemimpin harus orang asli, ya kan Pak? Pernah dengar Pak? Apa dalilnya? Pakai Al-Quran, Pak. Pakai Quran, surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu Rasul itu pemimpin, min anfusikum, dari diri kamu sendiri. Berarti pemimpin harus? Saya bertanya, Pak, Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, itu asli Madinah atau mendatang, Pak? Pak, nggak ada pemahaman seperti itu. Ini saya dapatkan dah ketika saya ngajar di Pasca Sarjana S2, S3, ada mahasiswa mengatakan, "Ustaz, pemimpin harus asli, kita harus dukung orang asli." Dari mana? Dari guru saya, guru saya S2 dari Mesir, katanya. Saya bilang, akhi, saudaraku yang saya cintai karena Allah, Mesir itu ada Nabi Musa, naam, hebat Nabi yang kita imani, kita cintai. Tapi Mesir juga ada
Ada? Nah, itu tahu jawabannya, Pak. Ya. Jadi yang salah manhajnya, Pak. Yang salah cara memahami ayat Quran dan sunnah nabawiyah. Kemudian yang ketiga, persatuan itu akan terwujud, Bapak Ibu sekalian, adalah dengan adanya tauhidul mabda. Harus kesatuan ideologis, kesatuan partai, bukan partai Pak ya, kesatuan akidah, kesatuan prinsip, kesatuan ideologi. Dalilnya adalah surat Al-Hujurat, surat 49, ayat berapa tadi Pak? 10. Ayatnya berbunyi apa Pak? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ada nggak ayat mengatakan sesungguhnya orang beriman itu bertentangan? Nggak ada kan Pak? Jadi redaksinya menggunakan jumlah ismiyah mubtada khobar. Dan ulama tafsir mengatakan kalau ada redaksi dari mubtada khobar itu litsubut wad dawam, terus menerus dan tetap kekal. Artinya adalah persatuan umat Islam akan tetap terjaga, akan kontinu ya ibadallah ketika didasari oleh iman. Jadi faka'annal yaqul al-iman wal ukhuwah syai'ani mutalaziman. Iman dan persatuan atau persaudaraan itu dua hal yang tidak bisa terpisah. Kalau iman kita benar, apa buktinya Pak? Apa buktinya? Kalau persatuan itu benar, tulus, harus diikat dengan iman. Mari Pak, kita lihat sejarah umat manusia di dunia ini sampai sekarang ini. Ketika ada koalisi partai-partai atau koalisi jamaah-jamaah, apapun namanya, kemudian tidak diikat dengan iman, diikatnya dengan kepentingan, Pak. Pak, koalisi itu solid selama-lamanya atau gampang pecah? Pecah ketika sudah berbeda apanya? Kepentingan. Itu contohnya jangan partai saja ya. Termasuk ceramah. Bapak Ibu saya bertanya, kita jujur saja dalam rangka untuk memperbaiki. Pak, sekarang itu di dunia ada nggak saudara-saudara kita yang kita cintai berdakwah jalan Allah, tapi rebutan masjid ada Pak? Pak, ada nggak Pak? Rebutan ustadz. Namanya bersatu itu apa Pak? Ya harus bersatu dalam beribadah. Tapi faktanya ada nggak Pak di lapangan di dunia ini? Kalau yang ceramah bukan ustadznya, ditinggal pergi, ada Pak? Hanya karena jenggotnya kurang panjang. Jenggotnya cuma mat tobi'i 2 harokat. Keluar akhirnya. Tidak usah, contohnya tidak harus politik Pak. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sudah sama-sama di masjid, gara-gara lain jamaah, lain gurunya, ukhuwahnya dikorupsi Pak. Pak, kita itu kalau ketemu dengan saudara kita, sunnahnya tersenyum atau marah? Berangkat tersenyum. Ini kalau senyum dengan satu jamaahnya panjang, mat lazim mutawal kali 6 harokat. Begitu ketemu saudara muslim yang bukan jamaahnya, ganti mat tobi'i Pak. 2 harokat. Bahkan ada yang tidak tersenyum. Bahkan ada yang tidak mau mengucapkan salam. Pak, ini ngarang-ngarang itu terjadi. Maka saya katakan, persatuan itu bukan diikat oleh jamaah, bukan diikat oleh madhab, bukan diikat oleh apa Pak? Partai, bukan diikat oleh kepentingan, tapi diikat dengan iman. Al-wala'u mabniun alal iman. Makanya redaksi Al-Qur'annya pakai kata iman. Lihat Pak, surat Al-Maidah. Ayat berapa Pak? Bapak kalau Al-Maidah senangnya 50 berapa Pak? 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu
walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu, pemimpin kamu, loyalitas kamu, yang harus kamu dukung, yang harus kamu bela, yang kamu cintai, pertama Allah, kedua Rasulullah, ketiga orang-orang yang beriman, bukan asal ngomong beriman, tetapi yang mendirikan sholat, ciri-cirinya. Yang kedua, membayar zakat. Yang ketiga, tunduk kepada aturan Allah. Bapak, Ibu, yang menariknya, seluruh Quran menarik, Pak. Begitu alladzina yuqimunas shalah dan wa yu'tunaz zakah, pakai jumlah fi'liyah. Yuqimun, aqama yuqimu. Begitu wahum raki'un, menggunakan jumlah ismiyah. Hum mubtada, raki'un khobarnya mubtada. Nanti Bapak kalau pulang ditanya, masirru fi dzalik, apa rahasianya, Pak? Allahu Akbar. Kalau ditanya apa rahasianya, apa Pak jawabnya? Yang pasti benar. Wallahu a'lam. Itu benar atau salah, Pak? Pasti benar, karena Allah yang paling tahu. Kalau Bapak ngambil jurusan tafsir S3, ada ujian, jawabannya wallahu a'lam. Lulus nggak, Pak? Hah? Wallahu a'lam. Kenapa Bapak Ibu? Kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Sholat ada waktu, tidak setiap saat, Kak. Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Zakat juga ada waktunya. Khudh min amwalihim, apakah setiap hari? Tahun sekali atau ketika panen. Tetapi ruku, tunduk kepada Allah, ada waktunya tuh setiap saat, Pak. Boleh nggak seorang pemuda mengatakan, ya Allah, saya beragama Islam, tapi maaf ini malam minggu, saya cuti ya, saya mau pacaran. Boleh, Pak? Nggak boleh setiap saat. Itulah saudara-saudara kita, Pak. Masya Allah. Jadi saya ulangi, tauhidul mabda' harus disatukan. Yang keempat, yang terakhir, Pak. Ini bukan habis karena waktu sudah mau habis. Bapak Ibu, yang keempat, persatuan itu tidak harus sama persis. Ini penting. Tetapi kita harus tolong menolong dalam hal yang disepakati. Dan kita harus sama-sama toleransi dalam hal yang kita dibolehkan berbeda. Ini, Pak. Contoh, Pak, contoh. Yang harus bersatu kita, bias ya, dalam Islam itu usul yang pokok. Pokok, Pak. Akidah, rukun Islam, itu bersatu kita. Sholat, puasa, zakat, jihad, al-ma'ruf nahi mungkar, bersatu, nggak boleh berbeda. Karena itu kewajiban kita semua. Tetapi ya, yang boleh berbeda fil furu', cabangnya. Sholat sebagai rukun Islam kita harus sama-sama berjamaah apapun madhabnya. Tetapi cabang-cabang sholat, ada yang membaca bismillah, ada yang tidak baca bismillah, ada yang bismillahnya pelan. Itu boleh atau nggak boleh, Pak? Pak, kita madhabnya Syafi'i. Dari Imam Syafi'i rahimahullah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Bapak Ibu pergi umrah, seperti hari ini, sesudah salat maghrib, kedengeran ke Pak baca bismillahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak, kita tetap sholat jamaah, tetap bersatu atau pulang kampung, Pak? Waduh, bener kata orang, ternyata di Saudi saya heran, ketika di Saudi juga bisa memahami, kita pulang Wahabi lagi nuduhnya. Isu Wahabi itu paling laris ketika 5 tahun sekali ada apa, Pak? Agar dia menang partai sekuler atau agar dia menang partai Islam? Ini sampaikan pada dunia, Pak. Kita boleh berbeda. Lagi dalam berdakwah. Ada yang berdakwah ya ibadallah, fokusnya pada akidah yang benar. Jangan ada syirik, jangan ada khurafat.
Ada yang berdakwah ya ibadallah, yang fokusnya banyak pesantren sehingga anak pintar membaca kitab, hafal Quran. Ada jamaah ya ibadallah yang berdakwah, rumah sakit Islam, perguruan tinggi Islam, sehingga umat Islam berbangga ya, bisa bersaing dengan agama lain. Ada saudara kita dalam berdakwah, khuruj keluar 4 bulan, 3 bulan, yang penting anak istrinya dikasih makan, jangan sampai lapar. Ada yang berdakwah yaitu berjihad fisabilillah agar umat Islam tidak terhinakan. Ada yang berdakwah ya ibadallah agar khilafah tegak sehingga umat Islam tidak bercerai-berai di bawah satu kepemimpinan. Ada yang berdakwah ya ibadallah memperbaiki individu agar baik, kemudian keluarganya baik, masyarakatnya baik, pada gilirannya negara baik, sehingga harus terjun di dunia politik. Pak, saya bertanya, semuanya salah atau semuanya benar? Semuanya benar, yang salah yang tidak berdakwah, ya kan Pak? Yang bismillah benar, yang langsung alhamdulillah benar, yang tidak benar Pak? Ya kan Pak? Ini harus disampaikan. Pemahaman ini bagi Bapak biasa sudah. Tapi di kampung-kampung, nanti pulang kampung Pak, kita lihat ini. Setelah kerja di XL ini berbeda nggak? Jenggotnya kok panjang, dulu kampung belum punya jenggot. Kita lihat pakai kunut nggak? Sami Allahu liman hamidah, langsung sujud. Ah, bener Wahabi. Ternyata sudah Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah, gue. Muhammadiyah bukan Muhammad gue. Maka Bapak harus cerdas. Di daerah yang Bapak biasa kunut-kunut aja. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tanya aja yang ke pengagum kunut, Pak, mau kunut 5 menit atau 50 menit? Jangan berubah, Pak. Karena itu boleh. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, madhabnya kan kunut, dan kunut bagi beliau itu sunnah muakkadah, sunnah yang diperkuat, mendekati wajib. Tetapi ketika berdakwah melewati suatu daerah yang pengikutnya madhab Imam Hanafi, maka ketika sami Allahu liman hamidah, beliau langsung sujud, ditinggalkan kunutnya. Kenapa Bapak? Ini contoh orang yang faham tentang persatuan. Karena kunut hukumnya sunnah, tidak mengecilkan sunnah kita, sunnah. Sementara menjaga persatuan hukumnya Allahu Akbar. Kalau umat Islam faham seperti ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah Idul Fitri bareng atau beda? Pak, yang benar yang mana? Kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berbeda? Atau kalau kita bisa berbeda, kenapa harus bersatu? Yang mana Pak yang benar? Yang mana Pak? Kita milih berbeda tapi bersatu. Pak, sholat Idul Fitri hukumnya apa, Pak? Menjaga persatuan umat Islam? Itu tahu, Pak. Tidak boleh melakukan yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Makanya harus paham. Terakhirnya tahun depan aja Pak, yang bisa. Sampai sini Pak ya. Terima kasih Pak. Insya Allah ya, yang menghalangi ukhuwah nanti kita terangkan insya Allah tahun depan Pak ya. Insya Allah. Waktu jam 1. Bapak sekalian, semoga kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa kita yang kita cintai karena Allah di bulan Ramadan ini ya dihidupkan hatinya oleh Allah sehingga mau bersatu, sehingga umat Islam jangan sampai selalu terpojok, tertuduh, apalagi ulama-ulamanya ya ibadallah. Dengan demikian insyaallah semoga kita semua menjadi ahli surga, karena ahli surga orang-orangnya adalah orang yang bersatu, tidak punya penyakit ghil, tidak punya penyakit benci kepada saudaranya ya ibadallah. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian untuk siang hari ini